Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Praktikum Komputasi Statistik kelas RC yang beranggotakan saya Elizabeth Claudia, lalu ada Yohana Manik, lalu ada Dinda Nababan, dan terakhir ada Anwar Muslim. Di sini kami akan eh, menjelaskan kembali hasil praktikum kami modul 7 yang berjudul optimasi numerik. Nah, jadi optimasi numerik itu eh, fungsinya dia itu bagian penting dalam berbagai bidang kayak ekonomi, teknik, sains data, dan machine learning. Nah, ini tuh optimasi numerik biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah di mana solusi analitiknya itu tidak dapat atau tidak efisien. Nah, jadi optimasi numerik fungsinya untuk menemukan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Lanjut. Nah, kalau optimasi numerik itu dia ada dua metode untuk pendugaan nilai optimumnya. Ada dengan maksimum likelihood method, itu dia mencari nilai maksimum dari fungsi kemungkinan. Terus juga ada least square method, dia mencari nilai minimum dari fungsi jumlah kuadrat galat. Nah, di modul yang akan kita bahas hari ini, itu ada tiga metode untuk mendapatkan nilai optimum. Ada Golden Section Search, ada Newton-Raphson, ada Nelder-Math. Nah, lanjut kita akan membahas Golden Section Search. Nah, dia itu yang membedakan dari metode yang lainnya, dia eh, mencari nilai minimum fungsi yang dibatasi dari dua buah nilai, yaitu jadi berada di antara selang A dan selang B. Nah, tekniknya pertama itu kita mulai dengan tadi yang selangnya itu selang A sampai B untuk yang memuat nilai minimum. Kalau udah, langkah selanjutnya kita perkecil selangnya dari hasil yang A, B itu jadi A aksen, koma B aksen. Lalu kita yang memuat minimumnya tadi. Lanjut, ini proses iterasinya. Dia bakal ngulang terus sampai pemberhentiannya itu saat ketika mutlak dari B aksen min A aksen itu sudah lebih kecil dari nilai toleransi. Nah, nilai toleransi di sini itu 2 mutlak A min B per A plus B. Lalu kita ke langkah pemilihan selang yang baru dengan bantuan Golden Ratio. Di sini rumusnya akar 51/2. Nah, di sini dikasih tahu cara untuk nyari X1 dan X2-nya yang ada di sini. Lalu untuk kita tentuin fx1 dan fx2-nya, kalau fx1 lebih besar dari fx2, maka A aksen, B aksennya sama dengan X1, B. Begitupun sebaliknya, kalau fx1-nya kurang dari fx2, maka A aksen, B aksennya itu jadi A, X2. Nah, iterasi selanjutnya itu dilakuin jika B aksen mutlak dari B aksen min A aksen sama dengan error atau galan. Nah, kalau si mutlak B aksen min A aksen ini sama dengan galan, maka nilai minimum itu berada pada titik A aksen plus B aksen dibagi 2. Lanjut, untuk menguji cobanya, kita bisa masukkan fungsi f-nya tadi, itu sebagai function dalam kurung x dikali x kuadrat. Lalu kalau dijalankan fungsi golden ratio-nya seperti ini. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi eh, permisalan untuk hitung fx1 dan fx2-nya. Nah, lanjut kita ke kodenya. Di sini ada kita kasih nama fungsinya itu golden. Functionnya ada parameter A, B, F, dan F. Nah, golden ini terima 4 kan, A dan B. A dan B itu sebagai tadi eh, pembatas selangnya. Nah, kalau F itu fungsi dan F itu adalah toleransi atau yang tadi itu gal, dua mutlak A bla 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 bla. Lalu kita pakai rumus while.
absolut B min A lebih besar dari si nilai toleransi. Jadi selama selisih antara B dan A-nya itu lebih besar dari si nilai toleransinya, maka dia akan terus melakukan iterasi. Lalu dimasukin ke RAT. RAT-nya itu SQRT 5 plus satu ini akar 5 plus satu dibagi 2. Untuk menghitung tadi si golden rasionya. Lalu kita buat X1 dan X2-nya seperti ini. Lalu kita mau eh, lihat di bagian yang if ini, itu kita mau update jika fx1 lebih besar atau sama dengan fx2, minimum berada di kanan, sehingga A-nya diperbarui menjadi x1. Ini itu untuk yang di bagian tadi, kalau di step by step itu yang untuk perhitungan fx1 dan fx2. Kalau enggak, berarti di return jadi A plus B per 2. Lanjut. Nah, ini kalau contoh penggunaan perhitungannya, F-nya kita buat function X dikali X kuadrat. Nah, kalau kita mau hitung hasilnya, itu pakai panggilnya golden, dimasukin eh, selangnya A, B, lalu di sini ada fungsinya, makanya F, dan ini nilai toleransinya adalah 10 pangkat min 6. Dan kalau kita dihasilkan, maka hasilnya didapat 2,03. Nah, untuk selanjutnya, metode Newton-Raphson akan dibantu jelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada metode Newton-Raphson. Metode ini tuh untuk mencari minimum dari fungsi yang memiliki turunan pertama dan kedua. Kelebihan metode ini adalah hanya memerlukan satu nilai untuk inisial. Kelemahannya adalah ketika kita harus yakin fx memiliki turunan pertama dan turunan kedua. Jika di golden section tidak perlu ada turunan pertama dan keturunan kedua. Nah, yang pertama itu jika suatu fungsi memiliki turunan pertama dan kedua, maka nilai minimum dapat dicari menggunakan metode Newton-Raphson dengan rumus xn sama dengan xn dikurang satu dikurang turunan pertama dari xn dikurang satu dibagi turunan kedua dari xn dikurang satu. Selanjutnya itu kita menerapkan metode Newton-Raphson lebih cepat dibandingkan Golden Section Search. Ini merupakan metode iteratif. Iterasi berhenti jika turunan pertama dekat dengan nol atau lebih kecil dari nilai toleransi. Untuk mendapatkan derivatif suatu fungsi pada nilai tertentu, gunakan fungsi dasar deriv. Kemudian menggunakan fungsi dasar eval. Berikut kode yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita inisiasi f dengan expression di mana 4, eh, 4x kuadrat ditambah 2x. Selanjutnya itu kita akan mendefinisikan fungsi dalam bentuk ekspresi simboliknya. Kita menggunakan deriv dengan f itu sebagai fungsi dan x sebagai nilai untuk persamaannya. Kemudian kita menghitung turunan fungsi terhadap x-nya dengan x sama dengan 7. Kemudian kita menetapkan nilai X untuk evaluasi. Kita menggunakan fungsi eval terhadap fx yang sudah kita inisiasi di awal itu. Kemudian kita akan mengevaluasi turunan pada nilai X dan mengambil hasilnya. Maka hasil yang didapat adalah 58. Ini berarti bahwa turunan dari fungsi dengan X sama dengan titik 7 itu adalah 58. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai minimum fungsi fx di mana 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7 dengan expression 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7. Dengan new rep-nya itu f 4,10 pangkat min 5. Kemudian kita menginisiasi new rep dengan function f x0 dan apps. Fungsi newrep menerima parameter f atau fungsi dan x0 itu merupakan nilai awal dan x itu adalah nilai toleransinya.
Kemudian kita inisialisasi lagi f1x menggunakan fungsi deriv untuk mendefinisikan turunan pertama f dengan variabel x. Gitu juga terhadap turunan keduanya dengan variabel x juga. Selanjutnya itu kita menggunakan fungsi while dengan e itu harus lebih besar daripada x. Nah, nilai e itu merupakan x ditambah satu. Jadi x-nya itu nilai toleransinya akan ditambah satu. eh, itu akan menjadi nilai e. E itu harus lebih besar daripada nilai toleransinya. Selama error lebih besar dari toleransi F, akan dilakukan iterasi. Kita inisiasi lagi, sebenarnya X itu menjadi X0. F1 menghitung nilai turunan pertama pada X0. F2 akan menghitung nilai turunan kedua pada X0. Selanjutnya itu akan menentukan error sebagai nilai absolut dari F1, yaitu E absolut F1. Nah, X0 kita inisiasi lagi menjadi X0 dikurang F1 dibagi 2. Di sini kita akan memperbaharui nilai dari X0 berdasarkan metode Newton-Raphson. Kemudian kita akan return X0, ini akan mengembalikan nilai dari X0 sebagai estimasi titik minimumnya. Ini kita ada contoh penggunaannya dengan F expressionnya 4 dikali 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7. Kemudian kita akan menerapkan New-Rapnya tadi dengan fungsi F-nya, kemudian dengan nilai toleransinya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian kita akan ngeprint hasilnya. Menjalankan fungsi New-Rap untuk mencari nilai minimum fungsi F dengan tebakan awal X adalah 4. Kemudian hasilnya adalah 0,375. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi optimasi built-in. Fungsi optimize dan optim merupakan fungsi optimasi built-in dalam R untuk optimasi fungsi satu dan multivariabel. Optimasi golden section dan Newton Raphson sebelumnya digunakan untuk mendapatkan nilai optimum dari suatu ubah. Nah, untuk di dalam R, algoritma Nelder-Math adalah salah satu metode optimasi untuk fungsi yang memiliki lebih dari satu ubah. Berikutnya itu ada fungsi optimize untuk variabel tunggal. Nah, fungsi optimize ini digunakan untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi dengan variabel tunggal. Contohnya yaitu kita ingin mencari fungsi optimize untuk variabel tunggal dengan contoh mencari nilai minimum fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Kodenya yaitu f function x kuadrat min 4x ditambah 4. Di mana yang pertama kita mendefinisikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 dengan f. Kemudian yaitu kita menggunakan fungsi optimize untuk mencari nilai minimum dari f dalam interval 6 sampai 7. Di mana kita menginisiasi dengan x min, lalu kita tulis fungsinya optimize f c, kita masukin intervalnya 6,7 dengan toleransi 10 pangkat min 6. Kemudian kita akan memprint hasilnya dengan print x min. Kemudian didapat bahwa nilai minimum dari fungsi x kuadrat min 4x ditambah 4 yaitu sebesar 6. Di mana nilai ini menunjukkan titik x di mana fungsi mencapai nilai minimumnya pada interval yang diberikan yaitu 6 hasilnya. Untuk objektif ini merupakan nilai yang menunjukkan nilai minimum dalam fungsi fx di titik x sama dengan 6. Jadi yang ke-6 akan dimasukkan ke dalam fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 sehingga akan menghasilkan nilai 16. Nah, output ini menyatakan bahwa pada interval 6 sampai 7 fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 4 mempunyai nilai minimum sebesar 16 ketika x sama dengan 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu fungsi optim untuk beberapa variabel. Fungsi optim digunakan untuk mencari nilai minimum dari fungsi lebih dari satu peubah atau multivariabel dan sangat berguna untuk optimasi dalam regresi dan pemodelan statistik. Jadi sama seperti sebelumnya, tapi di fungsi optim untuk beberapa variabel ini kita bisa memasukkan lebih banyak input daripada sebelumnya. Di sini contohnya kita ingin mengoptimasikan nilai dari 100 dikali X1 kurang X2 kuadrat dikuadratkan ditambah 1 dikurang X1 dikuadratkan.
Kemudian parameternya di sini X1-nya adalah X1 awalnya adalah min 1,2 dan X2-nya adalah 1. Dengan targetnya ada di sini ada f yaitu fungsi tadi. Kemudian hasilnya di sini X1-nya adalah 0,999 dan seterusnya, dan X2-nya adalah min 0,99. Kemudian value yaitu nilai fungsi ketika nilai X1 dan X2 ini dimasukkan. Kemudian fungsi optim akan menjalankan proses optimasi dan mengembalikan nilai optimasi optimal dari X yang meminimalkan fungsi F. Output ini akan berisi nilai-nilai dari X1 dan X2 yang membuat fungsi F mencapai nilai minimum. Di sini contohnya kita membuat data frame dari X dan Y ke dalam variabel dat. Selanjutnya kita lakukan fungsi linear regression, yaitu untuk mengetahui jumlah kuadrat error dari data aktual dan data yang telah diprediksi. Kemudian kita optimasikan dengan parameternya 0 dan 1. Kemudian datanya adalah dat. Nah, kemudian ini adalah hasil dari nilai optimum tadi, di mana kita mendapatkan value-nya adalah 2,819. Simpulannya, pada modul praktikum kali ini kita membahas mengenai optimasi numerik, yaitu cabang matematik komputasi yang berfungsi untuk menemukan nilai minimum atau maksimum suatu fungsi. Optimasi ini sangat berguna dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang sains data, yaitu seperti ekonomi, teknik, dan machine learning, terutama ketika solusi analitik sulit ditemukan. Dalam modul ini dijelaskan beberapa metode optimasi seperti GSS, Newton-Raphson, dan penggunaan fungsi bawaan seperti optimize dan optim. Tujuan utama praktikum ini adalah memahami teori optimasi numerik dan mampu mengimplementasikan metode tersebut di bahasa pemrograman R untuk mencari nilai optimum suatu fungsi. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.